Terlebih dahulu, teman-teman, alat-alatnya banyak ya, alat-alatnya. Yang pertama itu ada untuk peralatan mandinya kayak sabun ya, terus sampo. Ini kayaknya seimbang ya, jadi satu. Sabun bisa jadi sampo. Ini ada minyak telonnya, ada baby oilnya ya, terus nanti ada cotton budnya ya, tergantung nanti kita mau pakai yang mana nih, baby oil kah atau minyak kayu putih yang seperti ini. Biasanya kalau bayi biasanya pakai minyak telon. Nah, ini itu juga tolong mungkin bisa diobservasi atau ditanyakan langsung ketika ada ibu si babynya ini bisa nggak pakai minyak telon, sabun, sampo gitu. Karena ada bayi yang baru lahir nggak tolerir dia menggunakan ini, jadinya malah jadi kayak iritasi, kemerahan gitu. Ya kalau saya boleh bilang, anak saya empatnya nggak bisa gitu. Jadi dia sudah setahun lebih baru dia bisa menggunakan yang beginian. Jadi selama 1 tahun itu saya nggak menggunakan begini-ginian. Jadi kalau baby orang harum-harum gitu ya, mau pakai pakai minyak telon Nyonya Menir misalnya, pakai minyak telon apa, kalau baby saya nggak bisa. Ya jadi 1 tahun itu benar-benar hanya air dan air detol cair kayak gitu itu aja. Jadi nggak bisa sama sekali. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman ketika nanti memandikan bayi di bedak juga ada juga yang iritasi gitu ya, akhirnya sampai ngelupas gitu kulitnya, alergi ya. Oke, itu alat mandinya. Terus ada alat-alat yang lain juga, ada hand hygiene. Di sini ada di sini itu kapas. Ini bukan kapas alkohol, tapi ini kapas kayak untuk membersihkan mata. Ini air hangat nih biasanya ya, untuk bersihkan mata, untuk membersihkan bibir gitu ya. Nah ini nanti kita gunakan ya ketika sebelum mandi pakai sabun, kita bersihkan dulu. Habis itu baju gantinya ya, baju gantinya. Ini bajunya apa? Popok ya, butuh waslapnya 2. Terus ini biar nggak basah buat kita apa nih? Barakshot. Ini berat. Ya butuh berat ya. Terus ini apa? Bedong ya, kain bedong ya, kain bedongnya 1, handuk 1 gitu ya. Terus ini tuh ada ada stetoskop yang baby, ini beda ya kalau untuk dewasa Lebih kecil. Bu Ajem, kalau stetoskop kita yang satu lagi ada nggak yang model ada ya? Oh ya udah nggak usah, nanti aja pas pempis. Nah, jadi kecil-kecil gini, ada juga yang tipenya yang kemarin yang saya sampaikan Atraumatica, jadi bisa ditukar-tukar. Ini modelnya beda lagi, nanti ketika pempis kita ketemu ya. Nah, ini stetoskopnya ya, kita nanti akan pengecekan TTV juga. Yang mulai saturasi oksigen, mulai suhu juga ya. Nanti pernapasannya gimana, nadinya seperti apa. Karena ketika anak TTV-nya nggak kurang baik, kurang normal, dia nggak akan kita mandikan terlebih dahulu. Ketika TTV-nya bagus ya, tidak ada hipotermi, tidak ada hipertermi, itu baru kita mandikan ya. Ini kemarin kita sudah sampaikan ya, ketika anak baru lahir, ketika anaknya asfiksia. Nah, ini kebul nih, saya alergi. Alergi ini debu ya. Nah ada ini ya. Terus ini apa, sisir ya, untuk nanti menyisir. Terus ada kasa itu bisa digunakan nanti ketika mau membersihkan lidah. Sebenarnya kalau kita ada banyak sekali sekarang ya, suka ada kayak untuk sikat gigi, bersihkan lidah, nah yang dimasukkan virus kita ini. Nah itu nggak harus pakai kasa lagi kalau udah ada itu, tapi kadang kan ibu-ibu belum tentu menyediakan ya, boleh kita menggunakan yang ada kasa misalnya ya. Terus kasa, terus nanti ada handspoon, ada apa nih, alcohol swab, itu nanti untuk kita membantu kita untuk perawatan tali pusar ya itu. Terus ada bengkok ya. Terus nanti ada apa ini namanya, bak mandi atau jolam, nanti berisi air hangat ya, air hangat. Terus ada juga ini ya, untuk sarung kaki, ada sarung tangannya juga. Terus ini untuk ember itu untuk baju kotor ya. Terus ini ada 2
ada oskom 2, dua-duanya air hangat. Gitu. Nanti untuk ngebilas. Jadi memandikan itu nanti dulu. Ada lagi untuk pancang badan, ya, pancang badannya, terus berat badan. Jadi itulah alat-alat yang kita gunakan ketika kita mau memandikan baby, mandikan bayi ketika bayi baru lahir. Idealnya seperti ini. Walaupun di lapangan nanti di rumah sakit ada perbedaan, ya nanti tergantung kondisinya seperti apa di sana. Tapi prinsipnya sama. Ya, tujuannya prinsipnya itu sama. Tapi mungkin di lapangan nggak sedetail ini alatnya. Dikondisikan dengan lapangannya. Ya, oke. Teman-teman, untuk memandikan bayi itu ada 2. Yang pertama, kita harus lihat dulu apakah masih ada nih tali pusatnya atau sudah lepas. Ya, ketika masih ada, memandikannya semuanya kita lakukan di meja atau di kasur atau di tempat tidur. Ya, jadi menggunakan 2 waskom besar ini. Jadi disabunkan di sini, dibilas, langsung kita pakaiin baju, langsung pakai alat-alat bedak dan segala macam di sini semua. Paham? Nah, ketika tali pusatnya sudah tidak ada, sudah copot, ya dia disabunin di sini. Ya berarti disabunin di sini. Untuk bilasnya masuk ke ember atau jolang. Itu prinsipnya. Tapi Bu, ada juga nanti di lapangan walaupun ada tali pusatnya dimasukin ke ember, ya nggak masalah. Ya selama kita berani, selama kita pede, tidak terlalu banyak kena air tali pusatnya, nggak terlalu kena sabun, itu mah nggak, silahkan gitu. Tapi kita prinsipnya itu tali pusatnya itu jangan terlalu kena sabun, jangan kena air, karena kan kondisinya lembab. Nah ini masih terbuka, port entry, ini jalan masuknya apa, bakteri, kuman dan lain-lain di sini gitu. Makanya kita harus jaga gitu. Tapi kalau pede, nantilah lihat aja di lapangan, pasti langsung dimasukin gitu. Jadi jangan, Ibu kenapa ya kalau di kamu ini, jangan diprotes gitu. Ya inilah idealnya seperti ini di lapangan, nanti kita cek. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Setelah itu ya siapa yang mau jadi ibu babynya dulu? Coba gendong babynya, terus nanti diajak komunikasi, kita mau ini ya gini. Ibunya udah bisa nih yang baby. Bisa ya, oke. Lanjut kita ke pengkajian. Ini anggap ibunya masih di ruangan, masih rooming in ya, masih bergabung dengan perawatan babynya sama ibunya, sudah digabung ya. Habis itu ya kita baca nih ya tindakan kita. Biasanya kalau di rumah sakit mandiinnya tuh subuh-subuh pagi jam 5 6 itu tuh sudah prepare untuk mandikan bayinya gitu ya. Nah, yang pertama kita cek dulu perencanaannya. Di sini ada cek perencanaan perawatan klien. Ya, benarkah pasien ini, kita lihat buku statusnya bagaimana ya kondisi anak ini. Ya selama 1 harian itu gimana TTV-nya, naik turun kah atau sudah stabil. Ketika TTV-nya sudah bagus, oke, berarti benar nih ya, sesuai dengan perencanaan bahwa bayi ini sudah bisa dimandikan. Nah, setelah cek itu baru kita mulailah ya, apa nih yang pertama kita lakukan. Ya, yang pertama kita lakukan apa? Cuci tangan. Ya, kita sudah mulai persiapkan ya, cuci tangan dulu ya, sama seperti biasanya cuci tangannya ya. Setelah itu apa lagi teman-teman? Baru kita persiapan alatnya. Jadi kita belum ke ibunya nih, ibunya masih sama babynya ya. Oke, kita persiapkan alatnya dulu ya. Tadi harusnya ininya masih dilipat, yaudah ceritanya sudah saya kembangin ya, saya buka ya. Terus saya persiapkan alat-alatnya saya dekatkan seperti ini. Saya pakai balon biar nggak basah-basah banget gitu. Nah, habis itu ini masak yang kita siapkan 2. Habis itu kita mulai persiapkan
untuk baju gantinya. Kita susun seperti ini biar bisa memudahkan. Jadi ketika anaknya udah basah-basahan kayak gitu nanti aduh bajunya mana gitu ya, jadi kita susun dari awal biar cepat gitu. Nah, itu baru kita tutup dulu, siapkan alat. Nah, kita taruh aja, lalu kita ambil handuk. Nah, siapkan alatnya sudah, terus kita sediakan untuk bersih-bersih ya, mata secukupnya, biasanya sih 5. Ini sudah didekatkan stetoskop. Sudah. Nah, setelah itu baru kita ke baby, ke ibu, ya, ibu. sama lagi karena kan kita sudah megang-megang alat ya. Oke, kita ke ibu. Selamat pagi ibu. Perkenalkan ya, saya dengan Ida. Saya bertugas pagi hari ini mungkin sampai siang nanti ya, seperti yang sudah direncanakan. Hari ini alhamdulillah Dedek sudah bisa mandi ya. Oh iya ibu, sebelumnya saya bertanya, apakah benar ibu ini anak pertama? Ya, kalau di rumah ada orang tua atau keluarga lain? Misalnya tidak ada ya. Oke, baik. Nanti saya kan akan memandikan ya. Nanti ibu boleh ya sambil memperhatikan atau melihat saya ketika mandi, sekalian nanti perawatan tarik pusat ya, tujuannya biar Dedek lebih segar, mengurangi resiko infeksi gitu ya, biar nanti juga lebih nyaman Dedeknya, itu tujuannya sudah disampaikan ya. Nanti ibu bisa lihat seperti apa cara memandikannya, perawatan tarik pusat. Jadi ketika nanti ibu sudah dibolehkan pulang, ibu bisa melakukan sendiri di rumah ya. Ibu bersedia ibu? Ya, oke. Saya sudah persiapan alatnya. Sekarang saya ambil bayinya, Dedeknya saya ambil, ibu boleh ikut saya ya. Kita ini ya, kita mandikan. Oke. Kita taruh dulu dedeknya. Nah, ceritanya ibunya melakukan observasi ya. Oke, baru kita buka teman-teman. Lucu. Gemoy. Lucu. Nah, ini aja ya. Angkat aja ini baru ya. Ini nggak ada pasangan ya tadi. Nah, ini sudah ya. Sebelum kita memandikan tadi apa? Kita Lepas cek dulu cek suhu suhu. TV-nya semuanya ya, untuk memastikan benarkah. Ya, bisa aja dalam seharian mungkin sampai malam kondisinya bagus, tapi tiba-tiba anaknya hipertermia atau apa. Ya, kita cek suhunya ya. Wow, kalau di Bali kalau anak ini nggak bisa diem gitu ya. Sekalian boleh mau di apa ini? Saturasinya boleh mau di ini atau mau di bawah, baby biasanya nih. Yang ini. Kemarin ada yang nanya teman-teman, ibu satu begini ya, satu begini, lihat aja teman baby. Masukin aja gitu ya, dimasukin aja. Oh, dimasukin aja. Iya, dimasukin aja. Karena kalau satu cuma satu kayak gini ya kecil banget nih. Susah. Kebayang dong bayi baru lahir satu gini. Biasa sih lebih sering tuh di kaki. Karena lebih anteng. Ya, kakinya lebih ini. Kalau misalnya di tangan boleh, tapi kadang ya gitu anaknya lebih Tantrum. belum Tantrum. tantrum tuh 3, 4, 5 tahun gitu ya. Oke, kita lihat oke, bagus ya, 36,5, saturasinya juga bagus ya, 98, bagus ya ibu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa memandikan ya. Selain itu kita juga cek apa? Ini saya lagi mau cek apa? Pernapasan iya. Apalagi kalau baby? Nadi.
baby nadi apikal di atas puting susu. Dan biasanya pakai bantuan stetoskop. Kalau kayak gini tangan kita belum ini, atau begini tangan kita susah, masih belum sensitif dan kecil baby itu masih enaknya. Jadi biasanya kalau bayi itu kita menggunakan stetoskop di nadi apikal sambil didengarkan 1 menit, hitung berapa ya. Nah normalnya Dia 100 120 sampai 120 40 itu masih normal ketika bayi baru lahir ya. Jadi jangan kaget nah di anak banyak banget nih 110 misalnya, itu normal. Oke, selain nadi mungkin kita bisa cek ya suara napasnya didengarin, atau mau dihitung napasnya boleh ya, bukan di dada ya. Kalau baby up abdomen, perut ya, hitung 1 menit boleh, lihat di TV-nya. Nah sudah nih ya, alhamdulillah ibu bagus ya. Nah dediknya alhamdulillah nanti bisa ya kita ini mandikan ya. Nah sebelum situ saya timbang dulu ya, karena setiap hari baby sebelum mandi akan ditimbang ya. Kita timbang teman-teman, kita pastikan dulu nih ya sudah 0 atau belum ya. Kalau belum, misalnya di belakang itu kayak ada kayak jam dinding gitu loh, ada bisa muter kayak gitu. Nah kita paskan dulu di angka 0. Oke sudah, baru kita timbang ya. Ketika normalnya berapa? 200 di atas 200 2500 sampai 4.000 ya, atau 2,5 sampai 4 kilogram ya. Oke, itu sudah. Ketika nanti mungkin anaknya walaupun mungkin nggak mau memandikan ataupun apapun, ketika menimbang berat badan, ketika pakai pampers tinggal dikurangin aja gitu ya. Biasanya 0,5, tergantung. Kalau penuh ya 1 on biasanya dikurangin ya, tergantung ya. Oke, setelah itu ya berat badannya sudah dapat, baru kita ke panjang badan. Mau lihat boleh mendekat teman-teman ya. Caranya kita taruh nih kepala babynya pas ya, sampai menyusul banget, sampai mentok ya. Sudah posisinya. Habis itu kakinya nih ya, kakinya seperti kayak kita rapatkan gitu ya, rapatkan, baru kita luruskan nih ya, berdirikan kayak gitu, luruskan, baru kita gitu ya. Jadi jangan diukur di sini gini, enggak, ini kan nggak lurus, nggak ini ya kan. Kalau kita kan udah bisa berdiri ya jelas kena, ini kan lurus gini. Kalau ini kan enggak, berarti kita ini dengkulnya kita rapatkan, baru kita naikin ke atas nih. Nah berarti yang kita ukur tumitnya ini gitu. Nah nih 46 ya. Jadi panjang badan babynya adalah 46. Normalnya berapa? 45 tambah 5 ya. Dah panjang badan sudah, berat badan sudah ya. Nah setelah itu kita tutupin lagi, takutnya hipotermi. Kita cuci tangan lagi karena kita sudah megang timbangan dan segala macam ya. Oke, habis itu apa lagi teman-teman? Setelah itu baru kita harusnya kalau di SOP kita mulai mandikan dan segala macam. Tapi boleh nanti catatan teman-teman, jadi setelah penimbangan dan lain-lain kita coba bersih-bersihkan dulu bagian matanya, bagian hidungnya, mulutnya, telinganya gitu ya. Jadi biar ketika sudah basah-basah nggak kita tunggu lagi, nanti baru ini kan butuh waktu agak lama gitu ya. Oke, setelah menimbang berat badan dan lain-lain, baru kita bersihkan ya. Bersihkan mata bagian dalam ke luar hanya 1 kali. Jangan sampai seperti ini udah sayang dibalik gitu, nggak mau ya. Jadi hanya 1 kali buang. Ketika masih kurang ya ambil yang baru lagi gitu ya. Oke, 1 kali udah buang. Terus yang sebelah sini ya, kadang bayi ada yang bersih, ada yang kotor
Ya, kenapa kok bisa sampai suka seperti itu bayi baru lahir? Ya, kadang ini ya, apa? Ketika bayi baru lahir kan bersentuhan dengan selfie dengan itu ya, kemungkinan ada yang ibunya infeksi atau apa itu bisa jadi penyebabnya. Makanya ketika bayi baru lahir suka dikasih tetes mata dan apa itu untuk melindungi takutnya ada infeksi atau apa. Ya, nah, oke, setelah itu dari mata ya kita ke mulut. Ya, ke mulut biasanya suka ada sisa Asi. asi gitu ya. Kalau kalau udah gede bukan sisa asi tapi Makanan. kacai. Oh. Makan permen masih ada tidur buat. Kan kalau baby ya jarang ngoceh tapi lebih kayak sisa asi. Biasanya kalau nyusuin malam-malam ibunya gitu ya, lagi enak-enak tidur tiba-tiba langsung tidur nggak dilap sama ibunya. Jadi banyak sisa-sisa asi. Gitu. Kalau udah gede kalian apa nih ya bersihkan sedikit. Nah udah setelah itu lidahnya, nah kita pakai ya kasa. Kalau tadi yang saya sampaikan kalau ada alatnya yang seperti tadi dimasukin itu boleh, tapi kalau nggak ada kita bisa bantuan kasa. Nah kalau pakai kasa ini pun ya sebisanya ya teman-teman, jangan dipaksa. Ada yang sampai kan kata ibu dibersihkan sampai bersih sampai sampai gitu nggak boleh ya. Jadi caranya biasanya kalau kita agak tekan bibirnya itu nanti lidahnya akan keluar, itu refleks. Udah memang begitu kalau baby ya. Nah ketika dia keluar ya udah kita usap ya, ketika dia udah masuk ya udah cukup. Nanti kalau misalnya mau mesti ini ya udah sekali lagi udah baru kita buang. Nanti saat memandikan lagi ya udah bersihkan lagi ya. Jadi nanti baby itu ketika kita tekan ya bagian bibir itu lidah akan menjulur, itu refleks. Kalau kita kan enggak gitu kan, refleks gitu ya, itu refleksnya ya. Jadi ketika menjulur itu baru kita bersihkan gitu. Udah cukup sekali atau 2 kali, jangan sampai itu masih ada bu di ini, nggak usah gitu. Ya nanti ketika mandi bersihkan lagi ya. Oke sudah, baru kita ke bagian hidung pakai cotton bud ya kan, banyak biasanya tuh ya kita bersihkan. Ada yang pernah nggak bersihin ini jadi baby hidung ya banyak biasanya ya kotorannya. Oke sudah, itu baru bagian telinga. Boleh kita posisinya kita agak tarik ya ke bawah biar membuka jalan lubang telinganya ya. Boleh dibersihkan ya. Kalau misalnya ini boleh pakai apa, Baby baby oil. oil boleh ya. Jadi boleh kita pakai baby oil. Kalau hidung nggak usah pakai baby oil deh ya. Saat bersihkan ya udah cotton bud aja karena kan takutnya masuk ke pernapasan ya. Oke kita bersihkan. Biasanya suka ada ini ya lemak-lemak kayak gitu, kita bersihkan. Nah yang satu lagi kita tukar, kita ini lagi, kita ini ya. Sudah selesai semua dah ya. Kita beres-beres dulu. Sisirnya. Nah habis itu baru kita mulai persiapan untuk memandikan teman-teman. Ketika bayinya kita buka misalnya lagi BAB gitu ya, itu kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita bersihkan ya, bersihkan dulu baru kita mulai mandi ya. Oke nih kita cek nih. Oke ternyata babynya ini ya, babynya bagus nih, nggak ada BAB, nggak ada pipis. Udah kita bisa mandiin ya. Kita bukain pakaiannya. Ini tali pusatnya ceritanya ya. Kita ambil, Kasihan. Kayak dingin. nah, kita taruh di tempat ini. Kita tutupin dulu. Saya nggak buka semuanya dulu teman-teman karena takut hipotermi ya. Kita ini dulu. Jadi kita sudah mulai memandikan tapi nggak dibuka semuanya ya. Oke yang pertama kita ambil waslar, kita basahin dengan air hangat. Kita basahin, jangan terlalu basah. Habis itu baru kita mulai kita buka dulu ya.
ke bagian kepala. Ya. Kepala kita bersihkan, ya. Bagian lehernya, telinga, gitu ya. Tadi kan mulut, makanya tadi saya duluan mulut, telinga, mata udah duluan, jadi nggak payah lagi dibersihkan. Nah, bagian ya tangannya, kalau hanya air itu boleh sampai telapak tangan ya teman-teman, semuanya dibersihkan. Oke, semuanya dibersihkan ya. Oke, dia sudah ini. Habis itu saya tutup lagi teman-teman. Ya, saya bilas lagi. Baru kita pakai sabun. Kalau sabun nggak apa-apa pakai yang ini dulu, karena tadi kan bersihkan nggak ini kotor belum kotor. Ya, saya tuang sabunnya. Baru kita ini lagi. Ini udah bersabun, baru kita sabunin. Ya. Oh ternyata dedeknya bisa ya pakai sabun. Tadi ibunya bilang dedeknya bisa nggak alergi pakai sabun, bisa pakai baby oil, bisa pakai bedak ya. Jadi kita pakai sabunnya. Nah, ketika pakai sabun jangan sampai telapak tangan, cuma sampai pergelangan saja disabunin, takutnya masuk tangannya, ya kan? Bayi kan suka Mood. fase oral dan lain-lain ya, takutnya nanti malah ini. Ya, udah sabunin semuanya sampai belakang-belakangnya. Oke, kalau genital nggak usah disabunin ya. Iya. Bersihin aja tapi nggak usah pakai sabun. Dah, habis itu kita ganti pakai yang baru bilasnya. Itu kan udah penuh dengan Sabun. Ya, kita bilas. Ketika benteng ya enak aja nih diem. Benteng, wah kalau misalnya baby yang normal kita bisa kesangan, ya bisa keringetan, nggak bisa diem nangis segala macam, apalagi kalau baru pertama geber dan aduh gimana nih ya. Dah, sudah dibilas bersih, baru kita angkat ya. Kita ini kotor, udah kotor, baru kita Buang. ambil Handuk. Nah, aduh, teman-teman sudah tinggal dibersihkan. Dah, ini untuk yang apa? Tali pusat. Tali pusatnya masih ada. Ya, bersihkan pakai ini segala macam, semuanya di sini. Nah, sekarang kita coba lakukan yang tali pusatnya udah nggak ada. Berarti udah disabunin tapi belum ke handuk. Disabunin, anggap nih handuknya belum saya buka. Ya, sabunin, angkat babynya. Ya, angkat babynya, kita bawa ya ke bagian jolang atau ember. Ya. Oke, selanjutnya kita bilas dulu bagian kepala. Bagian kepala dulu. Tadi kan udah sabunin, udah disampuin. Ya, bagian kepala dulu kita sampai ini. Ya, setelah ya kira-kira bersih, baru kita masuk. Lihat posisi tanganmu seperti ini nih, mengunci. Ya, kita mulai masukin. Nah, ya, bagian ini tuh, ya tangan kita menopang leher. Ya, tangannya segini. Langsung dibilas. Ya, langsung kita bilas. Nah, bagian belakangnya kita balik babynya. Nah, nih lihat, ini kan tangannya begini, tangan saya satu. Habis itu yang tangan kanan kita masukin gini. Nah, kita balik. Ya, siap-siap kita balik. Habis itu yang tangan satunya menerima gitu. Jadi tukeran. Nah, ini tetap kan? Tetap tuh penopang lehernya. Tapi jangan sampai nutup hidung. Ada yang nanti sia gitu.
ya, baru kita bilas lagi, kita cuci sampai bersih. Lucu kan? Lucu, diam aja dia. Kalau pada ini nanti bisa kesini gitu ya. Kalau misalnya ini licin karena kan sabun gitu ya, makanya ini benar-benar nih gitu. Ini yang megang dia yang kencang ya, bisa kesini. Apalagi kalau lagi didudukin. Oke, saya balik nih, saya gini ya, mau baliknya ini nih, yang sebelah sini udah siap-siap nih, ini ke bagian maksilanya masuk, yang ini menopang, baru kita ambil. Nah nanti ini lagi tukeran lagi, nah baru kita ambil ya, taruh nih duduk di bagian sininya. Nah, kita keringkan. Langsung nangis dan segala macam, betul. Kita keringkan ya sampai kering. Agar ya, jangan diem aja, anteng katanya. Ya, dah. Habis itu sudah ini, kita prepare untuk perawatan tali pusat. Cuci tangan dulu, taruh dulu. Tangan dulu, habis cuci tangan, apalagi kita mulai persiapan ya perawatan tali pusat. Saya pakai handscoon. Kadang kalau di rumah sakit teman-teman itu nggak diapa-apain, udah aja gitu, paling habis mandi cuma dikeringin kayak gitu aja, ataupun kadang nggak ada. Kalau di rumah sakit gimana Bu aja? Nurse tali pusat nggak terlalu ya, nggak terlalu dibiarin aja biasanya. Tapi kan dia nggak boleh kayak gitu ya, tetap Paling yang diperhatiin bayi-bayi yang resiko ini Bu, ya dipasang infeksi gitu ya. dipasang infus Ya. umbilikalnya diperhatiin biasanya. Kalau anak-anak normal biasanya nggak terlalu diperhatiin ya. Setidaknya untuk anak sendiri kalian bisa. Iya. Nah, setelah itu ya prinsipnya bersih. Kalau misalnya dulu steril dan segala macam ya, bojong kayak betadine pakai apa, tapi semakin kesini banyak hasil penelitian yang dilakukan oleh perawat, dokter dan segala macam. Kayak betadine memang benar sebagai barrier untuk mencegah infeksi, tapi ternyata itu semakin lama keringnya tali pusatnya kayak gitu ya, semakin lama berarti semakin lama juga untuk puputnya gitu ya kondisinya ya. Oke, biasanya hanya dibersihkan saja ya, tapi saya menggunakan alkohol swab kayak gini, ini juga bisa melindungi dari si kuman dan lain-lain juga, dan bisa cepat keringnya ya tali pusatnya. Tali pusat itu akan puput 4-7 hari untuk akan puput gitu ya. Oke, nah saya butuh ini. Biasanya sampai ibu-ibu sambil ngomong dede mandi segala macam gitu ya. Nah, silakan. Nah ini kita buka, kita iniin. Nah ini tali pusatnya. Biasanya ada klem, klemnya. Ya, kayaknya yang satu deh yang klem. Ada klem, di klem begini, klem tali pusat. Ya biasanya. Oke, ini baru kita ambil ini ya, kita bersihkan teman-teman. Kita buka, nah, kita mulai kayak sirkular kayak gitu teman-teman ya, jangan ditarik ya, ini kita pegang aja tapi agak kita tekan-tekan kayak gitu, sirkular. Jadi kan kalau masih baru lahir kan masih ada kayak basah, masih ada darah segala macam, jadi diharapkan air itu darah itu bisa keluar dan nggak ada infeksi ya. Nah jadi kalau misalnya tali pusat
Ya kalau itu kan agak ini ya, jadi kayak kita tekan-tekan sambil sirkular kayak gitu ya. Nah terus atas ya, oke. Jadi sirkular ya. Sakit nggak Bu kalau masih ada itunya? Enggak, Berarti udah nggak kerasa itu? enggak kan sudah saraf dan itunya sudah berpotong dan enggak ya. Nah, kayak ini sudah kadang udah gitu aja dibersihin udah aja gitu langsung pakai Imagine dan segala macam ya. Tapi ya ini kan resiko untuk kepegang dengan lain itu kan masih tetap gitu ya. Boleh kita tutup lagi teman-teman ya, pakai frasa kayak bentuk segitiga kayak gitu, kayak kita pakai kerudung terus kita naik ke atas. Ini sebagai untuk kayak pelindung aja lah, jadi ketika ganti baju atau ini nggak kena langsung gitu ya. Ini nggak diikat teman-teman, jadi cuma kayak ditutup gitu aja, dilipat-lipat, diselip gitu ya, diselipin aja di sini sampai rapi lah ya. Nah kayak gini doang, jadi jangan sampai ada mah budaya ditaruh koin. Pernah ngeliat nggak, biar pusatnya nggak bodoh ditaruh koin terus diiniin gitu ya, pakai gurita. Oh iya, nggak boleh lagi pakai. Hah? Ada gitu? Ya pakai koin ya, jangan pakai gurita terus pakai gurita gitu, itu nggak boleh lagi ya teman-teman. Itu justru kalau diikat itu kan pergerakan darah abdomen itu nggak maksimal ya. Oke udah gini langsung mitos nggak boleh yang zaman budaya faktor budaya itu ya. Sudah baru kita buka. Iya, dedenya pakai baju. Nah, udah kayak gini boleh. Tadi ibunya bilang boleh pakai, bisa ya, nggak ada apa namanya, nggak ada ini ya, nggak ada alergi. Boleh. Ya, wih, kita pakai ini. Dada, kaki. Kita pakai ini. Wangi. Wangi baby kalian. Nah, habis itu pakai bedak. Kalau pakai bedak, tolong jauhkan. Ya. Nah, kita jauhin. Udah diginiin baru kita pakai ini. Ya, seluruh tubuh boleh. Jangan sampai ada nggak ibu-ibu yang nyepol. Iya, sama cemol. Iya. Lucu katanya ya. Nggak boleh. Katanya kalau nggak pakai gitu kayak nggak mandi gitu. Takutnya terhisap partikel si bedaknya. Itu yang sering kayak tanpa disadarin bisa pneumonia kayak gitu ya, penyakit kayak gitu ya. Oke, ini sudah kayak bedak sudah, baru kita pakai ini. Jarang nih ibu-ibu yang pakai begini langsung diapers ya nggak? Iya. Biar nggak bolak-balik kan. Biar nggak banyak nyuci. Pampers lagi. Emang boleh newborn gitu? Newborn ya, asal jangan lama-lama, takutnya infeksi ya. Selama tidak ada ruang popok, yang buat ruang popok itu kan terlalu lama. Jadi karena mentang-mentang pakai diapers itu ya dicuekin, nggak diperhatiin itu, jadi bisa jadi ruang popok. Ataupun karena memang kulit anaknya sensitif ya, mungkin bisa pakai ini dulu, nanti kalau udah agak gede baru pakai diapers ya. Kecuali kalau anak yang di rumah sakit di ruang peri ya harus pakai diapers terus basah-basah mulu. Kalau di rumah ya nggak apa-apa lah ya, capek-capek kan ada suami ya nyuci lah ya. Bantuin bagi tugas ketika punya baby, yang nyuci si bapaknya ya, bantu gitu. Nah ya enak punya pembantu ya, misalnya ini. Kalau saya mah kalau punya baby sendiri, ketika udah gede baru tangan
Ini kan Gemoy. kok ada bayi. Gergetan berarti. Tante aku nggak percaya sama aku kalau jagain anaknya. Takut lucunya. Baru kita Bedung. tangannya kita biasanya tarik ke satu jadi kayak untuk kunci gitu. Ini berarti satu. Gemoy. Yang dimakan. Ibu sudah selesai ya dedeknya. Tadi ibunya sudah lihat cara memandikannya seperti apa. Terus kalian perawatan tali pusatnya gimana. Jadi nanti ibunya ketika di rumah bisa melakukan sendiri. Ya siapa tahu nggak ada neneknya lagi pergi mungkin pengajian gitu. Iya. Neneknya lagi jalan-jalan kali ya bisa dilakukan Healing. sendiri ya. Oke ibu, ini saya kembalikan ke ibu ya. Nanti kalau dedeknya nangis udah enak udah nyaman boleh sambil diberikan ASI. boleh silakan ibu. Nah udah beres tuh ya, udah dimandikan, udah berikan ASI. Kita jangan lupa Evaluasi. apa yang dievaluasi? Kenyamanannya ya, respon babynya sebelum dan sesudah itu seperti apa. Biasanya kalau udah mandi lebih enak, tenang gitu ya, lebih enak lah ya. Kalau tadi kan kayak gerah dan segala macam rewel, itu lebih tenang. Habis itu dokumentasi apa yang didokumentasi tadi ya, kita catat semuanya kayak mandi, dan itu perlu berat badan, panjang badannya berapa, kita dokumentasi. Sama juga respon bayinya seperti apa sebelum dan sesudah, tanggal, nama perawat, jam melakukan tindakan ya. Udah beres, ada yang mau